Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan saat kali ini, kami akan menjelaskan mengenai cara pengolahan dan pembuangan limbah B3 pada desa binaan berbasis sentra kelor melalui usaha produk teh kelor dan kafe kelor. Apa sih itu limbah B3? B3 merupakan singkatan dari bahan beracun dan berbahaya. Bisa diartikan juga sebagai suatu buangan atau limbah yang sifatnya serta konsentrasinya dapat mengandung zat yang beracun serta berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan juga mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Limbah B3 itu tidak hanya dihasilkan dari proses industri, dari kegiatan rumah tangga pun juga bisa menghasilkan limbah B3. Di antaranya adalah pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, lalu juga pembersih lantai, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Lalu untuk jenis-jenisnya jenis-jenis dari limbah B3 sendiri dapat kita klasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah limbah B3 dari sumber tidak spesifik, yaitu limbah ini tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, inhibitor korosi, pelarutan kerak, pencucian, serta pengemasan dan lain-lain. Untuk yang kedua, limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini berasal dari proses suatu industri. Lalu yang ketiga, limbah B3 dari sumber lain, yang berarti limbah ini berasal dari sumber yang tidak terduga. Contohnya adalah produk kedaluarsa, sisa kemasan, tumpahan, serta buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Lalu kira-kira apa aja bahaya dari limbah B3? Efek dari limbah B3 ini secara teoritis dapat dibagi menjadi 2, yaitu efek akut serta efek kronis. Efek akut adalah limbah B3 dapat menyebabkan berbagai macam gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan pencernaan, dan bahkan kematian. Sedangkan efek kronis adalah contohnya pemicu kanker, cacat bawaan, dan kerusakan sistem reproduksi. Lalu kira-kira dari penjelasan tadi, apa sih yang bisa kita lakukan? Itu diantaranya adalah mengurangi, membuang, mengolah, menimbun, memanfaatkan, mengumpulkan, serta menyimpan dari limbah B3 tersebut. Lalu untuk melakukan itu syaratnya diantaranya adalah 1. Merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Lalu yang kedua, berada pada jarak paling dekat 30 meter dari jalan umum atau jalan tol, daerah pemukiman, perdagangan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan, serta pendidikan. Lalu juga dari garis pasang naik laut, sungai, daerah pasang surut, kolam, danau, rawa, mata air, dan sumber penduduk, serta daerah cagar alam seperti hutan lindung dan atau daerah lainnya yang dilindungi. Lalu di sini dari mana sampah berasal ini sudah pernah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ardiani pada pertemuan pertama. Namun di sini yang ditambahkan adalah contoh limbah B3 yang dimaksud adalah limbah medis yaitu limbah masker. Lalu apa sih yang harus dilakukan untuk mengolah limbah masker tersebut? Yang pertama tahapannya adalah kumpulkan masker bekas pakai. Saat ini penggunaan masker oleh masyarakat semakin tinggi. Hal ini terkait kewaspadaan dengan isu COVID-19 serta positif juga menandakan kesadaran masyarakat untuk proteksi resiko yang cukup baik. Namun, peningkatan penggunaan masker juga dapat dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab dan dapat dikhawatirkan masker bekas pakai didaur ulang serta dijual kembali di pasaran. Lalu kita semua juga harus berperan dengan mengelola masker bekas pakai. Lalu desinfeksi, yaitu dengan cara merendam masker yang telah digunakan pada larutan desinfektan atau klorin atau pemutih. Lalu kita dapat merubah bentuknya. Yang dimaksud adalah kumpulkan masker dengan wadah atau plastik yang aman. Lalu untuk masker individu,
rusak talinya terlebih dahulu serta robek tengahnya sehingga tidak dapat digunakan ulang. Lalu tahap selanjutnya buang ke tempat sampah domestik. Serta yang terakhir, setelah melakukan tahapan-tahapan di atas, kita harus mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir atau gunakan hand sanitizer bila tidak ada sarana cuci tangan. Lalu untuk video mengenai pengolahan limbah B3 akan kami tayangkan setelah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan sebagainya merupakan tempat yang memiliki peran penting dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat yang tentunya memiliki kontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai amanat pembangunan bangsa Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang disingkat Fashioncase adalah salah satu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat untuk mencapai daerah kesehatan masyarakat yang baik, yang dapat meningkatkan seluruh lapisan masyarakat. Fashioncase dapat berupa rumah sakit, puskesmas, klinik, balai pengobatan, dan tempat praktik dokter. Rumah sakit umumnya ditunjang oleh unit-unit lainnya seperti ruang operasi, laboratorium, farmasi, administrasi, dapur, laundry, pengolahan sampah dan limbah, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Selain membawa dampak positif bagi masyarakat, rumah sakit juga berpotensi membawa dampak negatif. Dampak negatif rumah sakit dapat berupa pencemaran dari suatu proses kegiatan. Misalnya, bila limbah medis yang dihasilkan tidak dikelola dengan benar. Timbulan limbah medis di Indonesia hingga tahun 2015 mencapai perkiraan jumlah limbah Fashioncase adalah sebanyak 195 ton per hari. Limbah medis ini berasal dari pelayanan medis seperti diagnosa, pengobatan, dan pencegahan penyakit yang dilakukan di rumah sakit. Banyaknya limbah medis ini belum termasuk dari kegiatan lain seperti puskesmas, laboratorium, klinik, dan apotek. Jumlah rumah sakit di Indonesia terus bertambah dan hingga saat ini sudah mencapai hampir 2.400 unit. Ditambah dengan diberlakukannya BPJS Kesehatan, maka timbulan limbah medis akan cenderung meningkat karena peningkatan terhadap akses pelayanan kesehatan. Limbah medis jika tidak dikelola dengan benar akan berdampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan limbah medis wajib dilakukan oleh setiap penghasil limbah untuk mencegah dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Faktor penting dalam pengelolaan limbah medis adalah pemilahan dan pengolahan. Pemilahan limbah medis dilakukan agar tidak tercampur dengan limbah non-medis, sedangkan pengolahan dilakukan untuk mengubah atau menghilangkan sifat bahaya dan racun dari limbah. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup
atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Telah disebutkan sebelumnya bahwa limbah medis yang bersumber dari fashion case semakin lama semakin bertambah jumlahnya. Padahal limbah medis merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun. Bayangkan apabila limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif ada di sekitar kita dan tidak dikelola, betapa mengerikan bagi masyarakat. Tidak ada kata yang patut diucapkan melihat betapa mengerikannya dampak limbah medis, yaitu mari kita kelola limbah medis dengan praktik yang benar dan aman. Limbah medis di dalam strategi pengelolaannya dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yakni limbah infeksius dan patologi, limbah kimia dan farmasi, limbah tajam, limbah sitotoksis, termometer dan tabung rusak, serta limbah radioaktif. Pengelolaan limbah medis adalah tanggung jawab semua pemangku kepentingan, termasuk pimpinan fashion case, tenaga kesehatan, petugas pengelola limbah, pengolahan limbah dan teknisi, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan limbah medis dapat dimulai dengan melakukan pengurangan, kemudian pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan atau pengumpulan, dan pengolahan atau penimbunan atau pemanfaatan. Pengurangan atau pembatasan limbah medis meliputi pengurangan pada sumbernya, penggunaan produk yang dapat didaur ulang, adanya kebijakan pimpinan dalam pengaturan pembelian alat dan bahan yang ramah lingkungan, pemilihan limbah sesuai kategori, karakteristik, serta metode pengolahannya, serta tata kelola barang tersedia. Pemilahan limbah merupakan kunci dari pengurangan jumlah limbah. Hal ini sangat penting untuk pengelolaan limbah yang efektif. Pemilahan limbah juga dapat meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat. Dalam pemilahan, yang perlu diperhatikan antara lain kode warna untuk wadah limbah, pemilahan yang sama dari sumber hingga pengolahan. Pemilahan harus disesuaikan di seluruh rumah sakit pada suatu area, dilakukan berdasarkan teknologi pengolahan limbah dan harus dilakukan oleh penghasil limbah pada sumbernya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pewadahan limbah medis adalah wadah harus tersedia sesuai dengan jenis limbahnya. Semua wadah harus diberi tanggal, kode, label, dan simbol. Wadah limbah juga harus dilapisi plastik sesuai jenis limbahnya dan dapat disegel. Wadah yang hampir penuh harus segera diganti dengan yang kosong. Wadah juga harus mudah dibersihkan. Tempat penyimpanan sementara limbah medis harus memenuhi beberapa kriteria, meliputi lantai kedap air, memiliki saluran air yang baik untuk menyalurkan air limbah dari pencucian alat, dan cairan yang memungkinkan menetes dari limbah. Permukaan lantai dan dinding menggunakan bahan yang mudah dibersihkan. Persediaan air harus cukup dan mudah diakses oleh petugas, serta aman dan dapat dikunci. Selain itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pencahayaan dan ventilasi harus baik dan konstruksinya dapat mencegah masuknya hewan pengganggu dan serangga. Dari sumber, limbah harus diangkut ke lokasi penyimpanan sementara. Hal yang penting dalam pengangkutan atau pengumpulan limbah medis adalah alat angkut yang digunakan harus khusus untuk mengangkut limbah medis, tidak dicampur untuk kepentingan lain, apalagi untuk pengangkut makanan. Alat angkut harus tertutup, kedap air, mudah dibersihkan, dan dilengkapi dengan tanda, label, dan simbol khusus pengangkut limbah karena berpotensi memberi dampak negatif. Maka, rute pengangkutannya pun harus diupayakan melalui jalur yang khusus dan harus direncanakan dengan seksama sebelum mengangkut. Hal yang juga sangat penting adalah
petugas pengangkut harus menggunakan alat pelindung diri. Tempat penyimpanan sementara juga harus dilengkapi dengan peralatan dan sistem pemadam kebakaran, pagar pengaman, pembangkit listrik cadangan, fasilitas pertolongan pertama, peralatan komunikasi, gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan, pintu darurat, alat tanda bahaya, serta keterangan koordinat lokasi. Pengolahan limbah medis merupakan tahap yang penting dalam pengelolaan. Pengolahan limbah medis dapat dilakukan dengan baik apabila sesuai dengan karakteristik limbahnya. Pengolahan limbah medis dengan karakteristik infeksius misalnya dapat dilakukan dengan sterilisasi, autoclave, atau microwave. Sedangkan pengolahan limbah medis dengan karakteristik tajam dapat ditimbun dengan needle pit atau sumur jarum dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah medis merupakan rangkaian kegiatan mulai dari pengurangan pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan, atau pengumpulan hingga pengolahan atau penimbunan atau pemanfaatan limbah medis. Beberapa hal yang direkomendasikan dalam pengelolaan limbah medis adalah lakukan pengurangan atau pembatasan dan tata kelola barang, pemilahan limbah sesuai dengan karakteristik dan teknologi pengolahannya, penggunaan kembali atau daur ulang, insinerasi dengan panas yang optimal, atau penggunaan teknologi alternatif selain insinerasi. Dapat juga kerjasama dengan pihak ketiga pengolah limbah yang berizin, serta memenuhi tata cara proses perizinan pengolahan limbah B3.